Halo anak-anak Surabaya, bagaimana kabarnya? Omong-omong soal Surabaya, ada cerita unik di perkampungan wilayah Surabaya. Penasaran dengan ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Syaukia Irvina Rahendra, kelas 5, sekolah di SDN Margarejo 6, Surabaya. Saya akan bercerita dengan judul Asal Mula Perkampungan Simo. Cerita ini diambil dari media Simbar http://imsimbar.wordpress.com. Berawal dari kisah cinta segitiga Pangeran Aryo Gajah Situbondo dari Sampang Madura dan Pangeran Jayakarta dari Kediri yang sama-sama ingin mempersunting Raden Kusumaning Ayu Prabowati, putri dari Adipati Surabaya. Karena keadaan Pangeran Aryo yang cacat, maka Raden Ayu mengajukan persyaratan kepada ayahandanya. Sampaikan kepada dua pangeran itu, ayah, jika mereka ingin menikah denganku, maka mereka harus memenuhi persyaratan dengan babat alas fitri, sehingga dapat didirikan pemukiman atau perkampungan, kata Raden Kusumaning Ayu Prabowati. Dalam perjalanan mengemban misi itu, ada sebuah teriakan, "Aryo, aku akan mengalahkanmu. Aku akan mempersunting Raden Kusumaning Ayu Prabowati." Teriak Jogotruno. Pangeran Aryo yang mendengar suara teriakan tersebut segera bersembunyi. Tetapi di tempat persembunyiannya ada Pangeran Jogotruno yang sedang berkelahi dengan sosok jin yang menyerupai singa atau macan yang tak lain termasuk golongan jintung. "Apa yang sedang kau lakukan di sini, wahai anak muda?" tanya jintung. "Siapa kau? Pergilah dari sini. Aku ini penguasa alas fitri ini," jawab Jogotruno. "Hati-hatilah dengan kesombonganmu," ujar jintung. Dengan mudah Jogotruno dikalahkan oleh jintung. Pangeran Aryo yang melihat Pangeran Jogotruno yang kalah, ia membantu melawan jintung dan tentara singanya lari terbirit-birit. Sejak saat itulah tempat itu dinamakan oleh Simo. Saat Pangeran Aryo sedang melawan jintung, Pangeran Jogotruno mencari bantuan dan kebetulan ia bertemu seorang pemuda yang bernama Joko Jumput dari Kampung Praja. "Sepertinya pemuda itu seorang ksatria. Aku bisa meminta tolong untuk mengalahkan Pangeran Aryo Gajah Situbondo," pikir Jogotruno. Joko Jumput yang telah mendengar cerita yang dibuat-buat oleh Jogotruno, Joko Jumput pun merasa simpati dan bersedia membantunya. Di dalam perjalanan, Joko Jumput bertemu dengan Pangeran Aryo. Dan tiba-tiba meluncur anak panah yang beracun yang merupakan anak panah yang telah disiapkan oleh Jogotruno untuk mengalahkan Pangeran Aryo. Sehingga badannya tersungkur di tanah. Dan Jogotruno pun melarikan diri dari sana. "Kurang ajar kau, Jogotruno! Kau sudah menipuku! Hampir saja aku mencelakai Pangeran Aryo!" teriak Joko Jumput. Joko Jumput pun segera menolong Pangeran Aryo dan memberikan minum dari waduk yang merupakan pundan banyu urip. Pangeran Aryo pun menyuruh Joko Jumput ke Adipati Surabaya dan mengatakan bahwa ialah yang telah mengalahkan Pangeran Aryo dengan bukti keris pusaka milik Pangeran Aryo. Sementara Jogotruno pun menghadap ke Adipati Surabaya dan mengatakan bahwa ialah yang telah mengalahkan Pangeran Aryo. Namun peristiwa tersebut disanggah oleh Joko Jumput dan Joko Jumput berkata, "Hambalah yang telah mengalahkan Pangeran Aryo.
dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jaka Jemput. Akhirnya, Adipati Surabaya menikahkan Jaka Jemput dengan putrinya Raden Kusumaning Ayu Prabawati di halaman yang sekarang namanya Wonokromo. Wono itu alas atau hutan dan kromo itu pernikahan. Diketahui bahwa tempat berkumpulnya singa dan harimau yang dipimpin oleh Jintung dikenal dengan nama Kampung Singa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.